Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita isi waktu kita sampai Isya. Tema kita adalah sunnah yang disepakati. Pertama kita tentu baca firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 59 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, taati ulil amri. Fa itanaza'tum fi syai', kalau kalian pro kontra dalam satu persoalan, tidak sepakat, berselisih, farduhu ilallahi wa Rasul, kembalikan pada Allah, maksudnya kepada Al-Quran, ila Rasul, kepada Rasul, maksudnya as-sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, itu kalau kalian beriman dengan Allah dan hari akhir. Zalika khair, itu yang terbaik. Wa ahsanu ta'wila, dan itu langkah yang paling baik dan benar. Lalu alaikum bisunnati, Rasul juga mengatakan kalian mesti berpegang teguh pada sunnahku, sunnatul khulafa'ir rasyidin, dan sunnah sahabat-sahabatku khulafa'ir rasyidin. Lalu dalam hadis lain, hadis sahih Bukhari Muslim, faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang membenci sunnahku maka dia tidak termasuk golonganku. Berarti kita mesti kenal sunnah itu apa. Karena kalau nggak kenal, kita juga jadi bingung. Sekarang ini kita kadang terkotak-kotak oleh istilah sunnah. Ini ustaz sunnah, ini bukan. Ini masjid sunnah, ini bukan. Ini pesantren sunnah, ini bukan. Sehingga kita bingung nih, kalau ini ustaz sunnah berarti yang bukan ustaz apa itu? Kalau ini masjid sunnah berarti yang bukan masjid apa? Lalu kriterianya apa? Dasarnya apa? Bukankah mereka sama-sama muslim? Bukankah mereka sama-sama sholat dan seterusnya? Kebingungan ini akhirnya nanti muncul pro kontra, ini sunnah, ini bid'ah. Lalu muncul pula nanti istilah Wahabi, lalu muncul lagi nanti istilah Salafi, lalu muncul lagi istilah Aswaja. Lalu terkotak-kotaklah umat Islam yang aslinya yang Muslim. Muslim beragama Islam, nabinya Nabi Muhammad SAW, kitabnya Al-Quran. Lalu kenapa mesti terkotak-kotak? Nah, nanti akan muncul nanti, karena dia bukan ustaz sunnah tidak boleh didengarkan. Karena ini bukan masjid sunnah, jangan sholat di situ. Nah, yang begini-begini kok bisa terjadi? Maka kita perlu dudukkan sunnah. Apa hukumnya meninggalkan sunnah? Apakah memang setiap orang tidak mengerjakan sunnah itu dianggap pelaku bid'ah atau bagaimana? Nanti kita akan coba diskusikan, dan boleh saja tidak sepakat. Karena tidak sepakat itu bukan cuma terjadi di zaman kita, juga terjadi di zaman Nabi. Satu contoh khusus. Nabi Muhammad SAW pernah mengutus sahabatnya untuk menuju kampung Bani Quraizah. Dan kepada rombongan yang berangkat itu Nabi titip pesan. Pesannya jelas dan tegas. Tidak perlu penafsiran saking jelasnya. Apa kata Nabi? Kalian berangkat, tapi jangan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Jelas ya? Berangkat sekarang, salat asarnya di kampung Bani Quraizah. Berangkatlah rombongan ini dengan pesan yang jelas dan tegas tadi. Tapi mereka berjalan dengan berbagai kondisi di dalam perjalanan. Di tengah jalan, belum sampai kampung Bani Quraizah, masuk waktu asar. Pesan Nabi tegas nih, salat asar di kampung Bani Quraizah. Cuma sekarang waktu asar sudah masuk. Kalau seandainya tidak salat asar sekarang, sampai di Bani Quraizah kemungkinan besar waktu sudah habis atau waktu sudah kasih. Tapi Nabi titip pesan, salat asar di kampung Bani Quraizah. Sahabat yang rombongan tadi berbeda pendapat. Satu kelompok mengatakan pesan Nabi jelas, tegas, kita tidak salat sekarang walaupun masuk waktu, walaupun sudah asar, karena Nabi jelas mengatakan salat asar di kampung Bani Quraizah.
Maka yang sepaham dengan keyakinan ini, maka mereka tidak sholat walaupun waktu sudah masuk. Nanti kami sholat di kampung Bani Quraizah walaupun waktunya sudah habis. Sekelompok yang lain mengatakan waktu sudah masuk. Nabi juga perintahkan kita untuk sholat di awal waktu. Nabi juga mengatakan bahwa sholat itu harus di waktunya. Kalau udah lewat waktu, nggak ada lagi waktu sholat. Terus hadis tadi bagaimana? Itu sebenarnya maksud Nabi adalah, dia ngambil maksud lagi. Kalau yang pertama tadi jelas teksnya. Kalau yang kedua substansinya. Maksud Nabi adalah tadi itu kita berangkat segera, jangan lalai, jangan lambat-lambat. Targetnya sampai di sana asar. Asal di situ. Nah sekarang ternyata ada kendala, ada berbagai macam penghalang sehingga kita asar masih di jalan. Berarti karena kita apa? Kita sholat sekarang. Walaupun target kita tercapai, sholat saja sekarang. Akhirnya dua masing-masing kelompok itu bertahan dengan pendapatnya. Sekelompok atau sebahagian sholat di jalan, sekelompok sholat di kampung Bani Quraizah. Kira-kira yang sesuai sunnah yang mana ini? Yang bisa kita katakan sunnah, yang ikut sunnah Nabi yang mana? Masing-masing buat dalilnya. Yang tetap sholat di kampung Bani Quraizah jelas tegas hadis Nabi, perkataan Nabi bahwa jangan sholat asar di kampung Bani Quraizah. No debat. Tegas. Yang kedua juga berdasarkan hadis Nabi juga. Nabi yang memerintahkan kita sholat di awal waktu. Al-Quran mengatakan sholatnya harus di waktunya. Inna sholata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Kuat juga dalilnya. Lalu hadis itu dimaknai maksud, substansi dari hadis Nabi tadi adalah kita sholat, kita berangkat segera, targetnya sholat asar di situ. Fakta nih kita nggak tercapai target, ya udah sholat sekarang. Kira-kira yang sesuai sunnah yang mana? Nah, kita bingung yang sesuai sunnah yang mana. Yang jelas kedua-duanya dilakukan oleh sahabat Nabi. Nanti ketika mereka pulang dari musafir, berita itu mereka sampaikan kepada Nabi. Nabi tersenyum dan tidak menyalahkan pihak manapun. Berarti kedua-duanya sesuai sunnah. Termasuk perkara-perkara nanti kunut, itu ada hadisnya. Kuat dalil orang yang mengatakan kunut. Tapi yang tidak kunut juga ada hadisnya. Sangat kuat juga. Lalu kalau begitu yang mana yang sesuai dengan sunnah? Mereka sama-sama berpatokan kepada hadis. Membaca bismillah jahar di waktu salat maghrib, isya dan subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu alhamdulillah dan seterusnya. Atau langsung alhamdulillah. Dua-duanya dikerjakan oleh Nabi. Tidak bisa kita katakan salah satunya bid'ah. Karena itu khilafiyah. Dan bab khilafiyah tidak boleh kita vonis salah satunya bid'ah. Yang bid'ah itu bagaimana? Tidak ada sama sekali landasannya. Landasannya hanya pokoknya begini. Yang jelas saya maunya begini. No problem. Gak mau tahu saya dengan yang lain. Itu bid'ah itu. Tapi saya memilih pendapat ini dalilnya. Saya memilih pendapat yang lain, ini juga dalilnya. Jadi sunnah itu bukan mengerjakan perbuatan tanpa dalil. Ada dalilnya. Kalau berbeda dalam memahami dalil, nah itu namanya khilafiyah. Baik Bapak, kita mulai. Apa itu sunnah? Sunnah itu ternyata tergantung juga menurut siapa dulu. Kalau menurut ulama fikih dan usul fikih, sunnah itu adalah semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkataan Nabi itu adalah sunnah. Perbuatan Nabi itu adalah sunnah. Persetujuan Nabi itu adalah sunnah. Sifat-sifat Nabi itu adalah sunnah. Maka ketika Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, tersenyumnya engkau untuk saudaramu adalah sedekah. Kata siapa? Kata Nabi.
berarti tersenyum adalah sunnah Nabi. Kalau perbuatan, Nabi solat tahajud, Nabi solat 5 waktu, itu adalah sunnah. Maka solat 5 waktu adalah sunnah Nabi. Persetujuan, Khalid bin Walid pernah makan biawak. Nabi lihat, walaupun Nabi dalam seluruh riwayat tidak pernah ada riwayat mengatakan Nabi makan biawak. Dan tidak pernah Nabi menyatakan boleh makan biawak. Jadi sunnah qauliyahnya enggak ada, sunnah fi'liyahnya juga enggak ada. Tapi ketika Khalid makan biawak, Nabi lihat dan Nabi enggak larang. Kalau Nabi lihat dan Nabi enggak larang, berarti Nabi menyetujui. Atau sunnah juga namanya itu. Jadi tidak setiap yang tidak dikerjakan Nabi itu bid'ah. Tidak dikerjakan oleh Nabi, tapi dikerjakan oleh orang lain, diketahui oleh Nabi, dikerjakan oleh sahabat, dan Nabi diam saja, itu sunnah juga, sunnah takririyah namanya. Nabi suka memakai pakaian putih, itu sunnah juga. Jadi kalau begitu apa? Maka sunnah itulah semua yang berasal dan bersumber dari Nabi dan disandarkan pada Nabi. Itu sunnah menurut fikih. Bagaimana hukum sunnah ini? Tergantung. Ada sunnah yang hukumnya wajib, ada sunnah yang hukumnya sunnah. Sunnah kedua itu namanya sunnah menurut fikih. Kalau yang tadi itu sunnah menurut usul fikih dan menurut ahli hadis. Apa itu? Sunnah menurut ahli hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi, yang bersumber dari Nabi, itu sunnah. Hukumnya atau menurut fikih, ada sunnah Nabi itu yang hukumnya wajib. Contohnya salat 5 waktu, itu wajib. Tapi ada sunnah Nabi yang hukumnya sunnah juga. Contohnya salat rawatib. Salat rawatib itu salat sebelum salat fardu atau sesudah salat fardu, itu sunnah Nabi. Hukumnya apa? Sunnah. Apa itu sunnah menurut hukum fikih? Sunnah menurut hukum fikih adalah segala sesuatu yang jika dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jadi tidak berdosa meninggalkan sunnah yang sunat itu. Contoh apa? Ustaz, kalau kami masuk masjid, kami tidak sholat sunat rawatib, gimana? Atau kami tidak sholat sunat tahiyatul masjid? Ya, dia tidak wajib. Apakah dia dikatakan ingkar sunnah? Apakah dia dikatakan pelaku bid'ah? Tidak. Karena dia meninggalkan sesuatu yang tidak wajib. Memakai baju putih di hari Jumat itu sunnah Nabi. Sunnah yang bagaimana? Sunnah yang tidak wajib. Tidak wajib hukumnya memakai baju putih. Hukum memakai baju putih di waktu hari Jumat, sholat Jumat adalah sunnah. Sunnah dalam pengertian fikih yaitu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jadi kalau pakai baju batik Jumat, apakah dia dikatakan bid'ah? Tidak. Kan dia tidak memakai baju putih. Nabi sunnahnya memakai baju putih. Iya. Dia tidak memakai baju putih, berarti dia meninggalkan sunnah Nabi yang hukumnya sunnah juga. Puasa Senin Kamis itu sunnah Nabi. Tapi sunnah Nabi itu hukumnya tidak wajib. Sunnah Nabi terkait puasa yang wajib hanya puasa Ramadan. Jadi kalau enggak puasa Ramadan berdosa dia. Tapi kalau enggak puasa Senin Kamis, itu sunnah Nabi juga, dia tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena sunnah puasa Senin Kamis itu hukumnya adalah sunnah. Nah, di sunnah yang pertama itu menurut ahli hadis, sunnah yang kedua menurut ahli fikih. Jadi ahli fikih itu beda definisi sunnah dengan ahli hadis. Kalau ahli hadis itu mengatakan sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi. Maka semua ajaran Nabi itu namanya sunnah Nabi.
Salat sunnah Nabi, puasa sunnah Nabi, gosok gigi sunnah Nabi, memakai baju putih sunnah Nabi, wangi-wangian sunnah Nabi, tersenyum sunnah Nabi, mengucapkan salam sunnah Nabi. Semua ajaran Nabi itu adalah sunnah. Bagaimana hukumnya? Nah, kalau bicara hukum berarti fikih. Ada beberapa kategori. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunat, ada yang hukumnya mubah, boleh. Nah, berarti kalau orang tidak mengamalkan sunnah, tidak boleh buru-buru kita katakan dia pelaku bid'ah. Tergantung sunnah mana yang tidak dia kerjakan. Ustaz, kan baju putih hari Jumat itu sunnah Nabi. Ya, tapi dia tadi memakai baju batik, Ustaz. Berarti dia meninggalkan sunnah Nabi. Ya, berarti dia bid'ah dong? Enggak. Kenapa? Karena yang ditinggalkan itu sunnah yang hukumnya sunat. Karena memakai baju putih itu tidak wajib. Nah, kalau begini cara kita memandang, maka ya kalau seandainya di zaman Nabi masih hidup saja, ada peristiwa berbeda dan sahabat memahami sunnah Nabi, apalagi di zaman kita sekarang. Sudah jauh masanya, jaraknya dari zaman Nabi. Dan ingat, berbedanya para ulama dalam banyak hal itu tidak terjadi hari ini saja. Sejak zaman Nabi sudah terjadi. Zaman salafus soleh sudah terjadi. Apakah yang berbeda itu berarti salah satunya adalah bid'ah? Oh, jangan begitu. Jangan buru-buru. Nah, jadi jamaah yang Allah muliakan. Nah, mari kita lihat kalau begitu sunnah apa yang disepakati. Semua ulama sepakat sunnah hukumnya mengucapkan salam. Wajib menjawab salam. Sunnah hukumnya tersenyum. Dan tersenyum itu adalah sedekah. Sunnah hukumnya memberi hadiah. Karena mengatakan tahabu. Saling memberi hadiahlah kamu akan saling mencintai. Berbakti pada orang tua walaupun kafir itu sunnah Nabi. Perintah dalam Al-Quran. Saling silat, saling mengunjungi ketika sakit, itu sunnah Nabi. Memaafkan, sunnah Nabi. Tegur sapa, sunnah Nabi. Jadi sangat banyak sunnah-sunnah Nabi yang disepakati bahwa itu adalah sunnah Nabi. Salat tahajud, sunnah Nabi. Salat berjamaah, sunnah Nabi. Nah, saking banyaknya sunnah yang disepakati ini, sebenarnya kita ini kaum muslimin lebih banyak kesepakatannya ketimbang perbedaannya. Lebih banyak persamaan ketimbang tidak samanya. Akan tetapi sering terjadi gara-gara sunnah yang tidak disepakati, kita melanggar sunnah yang disepakati. Apa itu sedih kita melihat ada kawan kita sangat akrab, sangat dekat, dari kecil kita bersahabat. Dan itu adalah ukhuwah dan sunnah Nabi yang disepakati. Sejak kapan terjadi perselisihan dan permusuhan, lalu tidak lagi saling sapa dan saling senyum? Sejak salah satunya ngaji. Kan aneh. Hilang keakraban sejak salah satunya ngaji. Kalau di zaman Rasulullah SAW, peristiwa yang bertahun-tahun dan akut permusuhan antara suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus dan suku Khazraj, dua suku penduduk asli Madinah, itu berperang terus oleh perkara-perkara sepele dan diadu domba oleh Yahudi. Mereka berperang, musuh bebuyutan turun temurun, saling benci, saling musuh, saling mengintai. Sejak kapan Aus dan Khazraj ini baru bisa akur? Mereka baru bisa akur, saling menyayangi, saling mencintai, saling memaafkan sejak kedua suku ini masuk Islam. Suku Aus dan suku Khazraj, setelah mereka masuk Islam, mereka
punya julukan dari Rasulullah Al-Ansar, kaum Ansar. Di kaum Ansar itu Bapak Ibu penduduk asli Madinah, terdiri dari Aus dan Khazraj. Yang keduanya adalah dua suku yang saling bermusuhan. Sejak masuk Islam mereka sangat akrab dan kokoh dan kuat. Mereka menjadi suku baru namanya Ansar. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingat kata Allah, nikmat Allah pada kalian wahai Aus dan Khazraj. Dulu kalian bermusuhan, lalu datang nikmat Allah, datang agama Allah, agama Islam. Kalian akhirnya menjadi saudara. Kalian akhirnya menjadi Ansar. Jadi Islam ini menyatukan. Nah, kalau ada setelah belajar justru berpecah, ini jadi aneh. Sahabat akrab justru bermusuhan. Salah satunya ngaji, ini jadi aneh. Orang bermusuhan saja bersaudara setelah kenal Islam. Masa saudara bermusuhan setelah mengaji? Tidak sedikit orang tua yang sedih kehilangan anak manis, anak tersayang, anak santun, anak yang ramah. Sejak kapan anaknya itu berubah, tidak lagi menghormati orang tuanya? Sejak anaknya itu menuduh orang tuanya berbuat bid'ah. Jadi dia tidak lagi respect sama orang tuanya, tidak lagi hormat, tidak lagi sayang. Kan ini aneh. Nah, jadi kehilangan senyum, dan senyum adalah sunnah yang disepakati. Gara-gara sunnah yang tidak disepakati, kunut itu tidak disepakati. Jadi ada yang mengatakan itu sunnah, ada mengatakan tidak lagi sunnah. Kedua-duanya ada dalilnya. Berarti dia tidak disepakati. Nah, untuk hal-hal yang tidak disepakati itu jangan sampai mengakibatkan kita melanggar sunnah yang disepakati. Gara-gara kunut tidak lagi tegur sapa, tidak lagi tersenyum. Berarti terbalik. Kita tinggalkan hal yang disepakati oleh perkara-perkara yang tidak disepakati. Termasuk maaf. Saya sering sampaikan isbal. Ini perkara yang juga banyak membuat kita akhirnya kehilangan sunnah yang disepakati. Kehilangan senyum, kehilangan keakraban, tidak lagi menjawab salam, bermusuhan. Padahal semuanya ini sunnah yang disepakati. Senyum sunnah yang disepakati, menjawab, saling mengucapkan salam sunnah yang disepakati, saling tolong menolong sunnah yang disepakati, menjaga ukhuwah sunnah yang disepakati. Keempat-empatnya bubar. Sejak apa? Sejak mereka berbeda dalam perkara yang tidak disepakati. Perkara tidak disepakati itu, kalau masing-masing ada dalilnya, itu namanya khilafiyah. Jadi isbal itu kan kaki celana atau sarung panjang menutupi mata kaki. Emang ada hadis sahih yang menyatakan siapa yang izarnya, kaki celana atau sarungnya menutupi mata kaki, finnar, dia di neraka. Sahih hadisnya. Jadi kalau ada berpendapat bahwa siapa yang kaki celananya atau sarungnya menutupi mata kaki itu artinya isbal, maka dia di neraka. Dalilnya kuat, hadisnya sahih. Tapi apakah ulama sepakat semuanya? Kalau sepakat semuanya itu namanya ijma'. Ijma' itu semua ulama sepakat, tidak ada yang berbeda, itu namanya ijma'. Tidak. Karena ada hadis lain sahih juga. Bukhari juga rawinya. Siapa yang kaki celananya atau sarungnya menutupi mata kaki, khuyala, karena sombong, dia di neraka. Disinilah muncul analisa. Yang analisa itu melahirkan kesimpulan yang tidak sama. Apa kata sebagian ulama?
berarti yang dilarang sebenarnya adalah sombongnya. Jadi kalau kita memakai celana menutupi mata kaki karena sombong, dia di neraka. Kalau enggak sombong, ya tidak. Dan ini dikuatkan nanti ketika Abu Bakar konfirmasi pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana dengan saya? Sarung saya kan menutupi mata kaki. Kamu kan tidak sombong, kata Rasulullah pada Abu Bakar. Maka wajar nanti ulama berbeda pendapat. Kenapa berbeda? Karena hadisnya memungkinkan adanya perbedaan analisa. Kalau hanya satu hadis yang pertama, tidak ada hadis yang lain, itu ijma, no debat, tidak ada pendapat kedua, haram hukumnya isbal. Tapi dengan adanya hadis kedua ini, yang dia juga sahih, muncul ruang untuk menganalisa. Ternyata yang dimaksud sebenarnya, yang dilarang substansinya bukan pakaiannya, tapi sombongnya. Bahkan kalau kaki celana kita tidak isbal, ada di setengah betis, tapi itu membuat kita sombong, menganggap remeh orang tidak sependapat. Ada teman kita, dia tidak isbal, kita hormat. Tapi kalau yang isbal, kita enggak hormat, karena tidak sesuai dengan pendapat kita. Dia memilih pendapat yang kedua, lalu kita tidak tegur, lalu kita tidak sapa, kita sombong. Nah, justru itu yang berbahaya. Sombong ketika pendapat yang tidak sependapat dengan kita anggap bid'ah, kita anggap dolalah, sesat, lalu akhirnya kita tidak lagi tersenyum, kita tidak lagi menyapa dan seterusnya dan sebagainya. Nah, kalau kita kaji betul perbedaan pendapat ini di zaman awal Rasulullah itu, sahabat yang sering berbeda pendapat itu Abu Bakar dan Umar, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Lalu generasi sesudahnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu mereka itu bukan orang lain, itu guru dan murid. Guru dan murid. Imam Abu Hanifah guru dari Imam Maliki, Imam Maliki guru dari Imam Syafi'i, Imam Syafi'i guru Imam Ahmad Hambali. Mereka saling berbeda. Lalu apakah kita akan katakan salah satu adalah pelaku bid'ah? Tidak. Mereka berbeda dalam menganalisa dalil, mereka berbeda dalam menghasilkan kesimpulan dari dalil. Karena landasannya juga dalil, itu tidak dinamakan bid'ah, itu dinamakan khilafiyah mazhabiyah. Nah, kalau berbeda dalam bab khilafiyah ini, tidak bisa kita katakan salah satunya adalah bid'ah dan yang lain adalah sunnah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka keinginan kita dan target kita adalah sejogianya kita kembali kepada pakem lama. Kita adalah muslim, perbuatan kita harus islami. Apa standarnya? Standarnya sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ayat tadi kan begitu. Jika kamu berbeda pendapat dan tidak sepakat, kembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi slogan kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis itu mesti menjadi kesepakatan. Bedanya nanti di mana? Kita sama-sama kembali ke Al-Quran dan Al-Hadis. Sama-sama kembali kepada dalil. Perbedaan mungkin nanti pada istidlal. Di dalilnya sama-sama sahih. Istidlal itu cara menganalisa dan mengambil kesimpulan dalil. Nah, biasanya para ulama berbedanya di sini. Apakah itu maksudnya? Apakah itu kesimpulannya? Maka kita melihat analisa ulama, lalu kita ambil salah satunya. Inilah yang dinamakan dengan mazhab. Karena terus terang Bapak Ibu Allah muliakan, oh kita tidak boleh terikat mazhab pendapat si A, si B, si C. Kita harus berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Boleh, silakan. Tapi apakah kita mampu membaca dalil Al-Quran lalu mengambil kesimpulan? Karena membaca Al-Quran artinya kita tidak tahu. Untuk mengambil kesimpulan itu tidak hanya tahu bahasa Arab, mesti tahu sejarah, mesti tahu hadis, mesti tahu balaghah. Banyak ilmu yang mesti kuasai. Lalu bisa secara mandiri kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi kalau kita tidak punya perangkat itu, tidak kita mesti bersandar kepada pendapat ulama.
Maka dengarkan pendapat ulama ini tentang ini, apa dalilnya? Kalau ini apa dalilnya? Lalu setelah kita dengarkan, mana kira-kira kita anggap menenangkan, meyakinkan? Ini, ambillah pendapat itu, walaupun orang lain mengambil pendapat yang berbeda. Seharusnya perbedaan pendapat tidak boleh menghasilkan permusuhan. Nah, karena itu sunnah-sunnah yang disepakati mesti menjadi prioritas utama kita. Menjaga ukhuwah, tetap tersenyum pada saudara, mengucapkan salam, menjaga aib, tidak mencaci maki, tidak membuli, tidak menggibah. Hanya karena perkara-perkara yang tidak kita sepakati atau perkara-perkara khilafiyah. Maka pembelahan, pengkotak-kotakan, ini sunnah, ini tidak, ini aswaja, ini wahabi, ini kadrun dan sebagainya, justru memecah belah persatuan umat yang sebenarnya sudah mulai ada. Dulunya sempat hangat antara NU dan Muhammadiyah perkara kunut, perkara bismillah dan alhamdulillah. Lama, dan itu banyak korbannya, banyak yang akhirnya bermusuhan dan seterusnya. Ada masjid yang dibakar gara-gara itu. Sudah mulai hilang, sudah mulai reda. Umat sudah mulai agak menyatu. Tapi sekarang mulai lagi terkoyak-koyak oleh istilah kadrun, oleh istilah wahabi, oleh istilah aswaja, oleh istilah sunnah, oleh istilah bid'ah dan seterusnya dan sebagainya. Maka mari Bapak Ibu yang Allah muliakan, benar-benar kita berusaha kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, kepada kitabullah dan sunnah Nabi, dan jangan buru-buru menuding orang yang tidak mengamalkan sunnah Nabi itu pelaku bid'ah, karena sunnah Nabi itu ada yang hukumnya sunnah. Memakai baju putih adalah sunnah, dan itu adalah sunnah Nabi. Puasa Senin Kamis adalah sunnah Nabi, tapi hukumnya sunnah. Kalau tidak kita kerjakan yang sunnah itu, tidak berdosa. Yang dilarang adalah sebagai penutup membenci sunnah, bukan meninggalkan sunnah. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Poligami sunnah Nabi. Kalau kita tidak mau poligami, silakan, dia tidak wajib. Tapi membenci poligami, siapa membenci sunnahku tidak termasuk umatku. Membenci yang tak boleh. Baju putih itu sunnah Nabi. Kalau kita tidak mau pakai baju putih, ya nggak apa-apa, karena itu hukumnya sunnah. Tapi membenci baju putih itu, itulah yang dikatakan siapa yang membenci sunnah Nabi tidak termasuk umat Nabi. Jadi kalau tidak mampu mengerjakan sunnah Nabi, minimal jangan memperolok-olok, jangan membuli, jangan mentertawakan. Karena itu kan hukumnya sunnah. Oke, kalau sunnah artinya apa? Kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Oke, silakan ditinggalkan. Kalau kita meninggalkan, motifnya kenapa? Karena kita tahu tidak berdosa meninggalkannya, bukan karena membencinya. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang membenci sunnahku tidak termasuk umatku. Kerjakan sunnah sebisa kita. Kalau kita meninggalkan yang kita anggap tidak berdosa karena hukumnya sunat, tapi jangan pernah sama sekali membenci sunnah Nabi. Walaupun kita meninggalkan sebahagiannya, tidak mengerjakan sebahagiannya karena menurut pendapat kita itu adalah sunnah, tapi jangan pernah membenci sunnah Nabi. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Kembalilah tersenyum, kembalilah bersaudara, kembalilah menegur dan menyapa, kembalilah saling memberi hadiah, saling menjenguk, saling mendoakan, saling mengingatkan, karena semuanya itu adalah sunnah-sunnah yang disepakati. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.